Silakan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Iya. Sekali lagi kami ingatkan kepada para tamu undangan serta wartawan untuk dapat menghormati tempat duduk yang telah kami sediakan. Terima kasih. Ayo kalau bagi aku ya. Alhamdulillah, Bunda Syakib telah tiba di tanah leluhur. Cantinyan bundanya. Ini merupakan awal dan kebangkitan Emang cantik asli orangnya putih. Institut Agama Islam Negeri Curug menuju Queen Abdullah Siddiq segera terlaksana. Sekali lagi untuk yang masih berdiri dimohon menempati tempat duduk yang disiapkan panitia. Awak kamera dipersilakan untuk mengambil posisi sebelah kiri dan sebelah kanan bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Bengkulu, Bapak Dr. Haji Rohidin Mersya beserta jajarannya. Yang sama-sama kita hormat, Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Curug, Bapak Profesor Dr. Idiwarsah MPDI beserta jajarannya. Yang terhormat Wakil Bupati Rejang Lebong, Bapak Hendra Wahyu Diansa, SH beserta jajarannya. Yang kami hormati, Ketua DPRD Rejang Lebong, Bapak Mahdi Hussein MH beserta jajarannya. Yang kami muliakan keluarga besar Profesor Dr. Haji Abdullah Siddiq SH, Bapak Gansar dan Bunda Asanti beserta keluarga. Bapak Anang Hermansyah, Adinda Arsy, Adinda Arsya, dan Adinda Azril. Dimohon untuk keluarga besar berdiri menyapa rekan-rekan di meja lebong. Alhamdulillah nengok belakang mbak. Arsyanya Arsya. Yang kami hormati, Ketua Zuriat Bengkulu Tinggi, Bapak Wali Santiago, SSIT MM. Enak siaran langsung pada ibu rekam. Baik, mohon maaf. Selamat datang kepada Ibunda Amalia yang merupakan kakak ayunda dari Ibunda Ashanti. Silakan mohon berdiri, Ibunda. Yang kami banggakan pemateri kita yang luar biasa pada hari ini, Profesor Dr. Haji Rohidin MAG selaku peneliti Profesor Dr. Haji Abdullah Siddiq SH. Dr. Ahmad Bibul Amda MAG selaku akademisi. Yang kami banggakan juga Firmansyah SPD selaku pemerhati budaya Rejang Lebong. Seluruh hadirin, Bapak Ibu dosen, mahasiswa, peserta dan tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam,
yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk dapat hadir pada kegiatan seminar yang bertajuk memperjuangkan Profesor Dr. Haji Abdullah Siddiq SH sebagai pahlawan nasional. Salawat beriring salam tidak lupa juga kita kirimkan kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa bersalawat kita termasuk dalam umat beliau yang mendapat syafaat di Allah nantinya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kami membacakan susunan acara kita pada hari ini, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun pembuka terlebih dahulu. Tanah Rejang terkenal dengan bunga kibut dan huruf kagana, dilukiskan dalam lembaran batik yang cantik dan unik. Pada hari ini, kita Anang, Ashanti, Mas Anang, dan Umi Amalia berkumpul dari Yain Curug menuju UIN Abdullah Siddiq. Oleh yang terhormat Muhammad Hussein MA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Katanya ada lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Sinyal tak ada di situ. Iya, ada sinyal. Bisa. Tapi tidak ada pegang lo ya. Tidak jadi bagi. Tidak jadi bagi kue kita nonton. Tengok siaran langsung kami nonton di L1 yuk. Putih dan mukonya cantik dan depan muku dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Yang sudah berdiri, silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Billy. Duduk di Hadirin lantai. yang kami muliakan, doa oleh Kiai Haji Agustin S.A.M. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ke depan, Kak Camano mau narik ke depan, ya? Sebagai pahlawan. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang terbaik. Jangan goyang-goyang, Mama Pani. Camano tanganku lagu getar Rita. Tadi HP yang di depan, ambo di depan, HP dah ini kampret. Kecerdasan dalam menerima materi seminar ini dan kecerdasan dalam berpikir serta keikhlasan dalam menerima ketetapan ya Allah, tambahkanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat bagi kami dan tambahkan pula hidayah untuk kami
Kami sangat takut ya Allah ketika Kau tambahkan kami ilmu tapi tidak Kau tambahkan kepada kami hidayah, maka kami tidak akan dekat kepada justru kami akan semakin jauh dari dan hidayah. Ya Allah yang Maha Benar, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, pada suara kami, agar kami dapat menerima kebenaran itu tanpa benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat dan saling tanpa mampu menjauhi. Ya Allah yang Maha Sempurna, saat ini kami sadar bahwa Yayan Curug ini sedang melakukan tugas mulia, tugas besar dan tugas negara untuk melayani dan membantu generasi terbaik bangsa ini demi terwujudnya cita-cita besar. Udah ndaknya di Zoom lagi ya tadi ya, Bang? Maka bimbinglah, kuatkanlah, dan bantulah seluruh unsur pimpinan lembaga ini, seluruh dosen, semua staf dan karyawan, serta semua mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di lembaga ini, agar kami tidak berhenti untuk membangun dan mengembangkan lembaga ini menjadi wujud berkat Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa anak-anak kami, dosa ulama-ulama kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa saudara-saudara kami sesama muslim, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Kau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Kepada-Mu ya Allah kami menyembah, dan kepada-Mu kami mohon ampun. Kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curug sekaligus pembuka acara seminar secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Idiwarsa MPDI, disilakan. Sinyalnya tuh. Assalamualaikum. Jadi cak mana nak pakai gitu ini sinyal. Sabgap kadung. Oh, ikut di sini. Sudah tidak buku depannya. Ya tidaklah sampai itu cuma yang Bapak Gubernur Bapak Dr. Haji Mersah selaku Indonesia pada hari ini yang kami hormati, Bapak Bupati Sambo, saya mewakili Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Forkopimda Kabupaten Cirebon, ada Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim, Kepala Kemenang Kabupaten Cirebon yang kami hormati, Manusubit Tahasus pada Zuriyat Profesor Dr. Kiai Haji Abdullah Siddiq, Mbak Aksanti Esos MM, beserta kakak Damsar, serta keluarga, dan Mas Ahmad dan yang lain. Para pimpinan perguruan pimpinan yang Curug, Wakil Rektor 1, 2, dan 3, para dekan, wakil dekan, para ketua prodi, direktur pasca sarjana, serta para dosen yang sempat hadir pada kesempatan ini dan mahasiswa Jazakumullah rahmatullah. Tentu kembali kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin sebagai ungkapan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berwajib pas seminarnya mulai kan secara resmi sedang sebagai rangkaian Profesor Dr. Kiai Haji Abdullah Siddiq sebagai salah satu pahlawan nasional yang salawat dan salam semoga
Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang akan diberikan syafaat oleh beliau yang mengakhirkan kami yang bermaksud. Sebulan yang lalu, Bapak Gubernur, Itu dari pameran depan. Ngobrol di Hotel Shakila. Sebelumnya saya bercerita kepada Kak Iskandar dan barangkali Pak Gubernur sudah mengetahui bahwa tugas besar saya sebagai rektor baru hampir 7 bulan menjadi rektor yang diusul mandat oleh Menteri Agama Gus Yakut untuk mengembangkan yang curug bertransformasi menjadi UIN. Maka saya mulai dengan mencari data dan fakta. Biasanya Bapak Ibu kalau UIN itu bukan namanya nama daerah, tapi ada nama yang khas yang sangat relevan dan sesuai dengan kiprah yang maka saya sangat informasi ada banyak nama, termasuk Kang Damsar, saya cerita beliau Sentok dan Basa. Sentok dan Basa ternyata beliau numpang tinggal di Dusun Bengkulu. Tidak begitu banyak informasi tentang perjuangan beliau terkait dengan akademik. Maka termasuk salah satu yang saya temukan adalah Profesor Dr. Edi Abdullah Siddiq. Saya ditelepon oleh Kak Iskandar, cucu Abdullah Siddiq tidak ketemu dengan awak. Jadi saya langsung datang dengan beliau ngobrol Kak Damsar di Shakila ketika itu tidak lama kita akan mengadakan sebuah seminar karena Profesor Abdullah Siddiq ini akan diusulkan sebagai salah satu pahlawan nasional dari Bengkulu. Lain bersambung saya kira Kakanda Rohidin Nersa tahu betul bahwa kami berusaha semaksimal mungkin untuk transformasi menjadi April dengan banyak spektrum. Salah satu spektrumnya misalnya kurangnya fakultas akan ditambah, masuk kurangnya sarana dan prasarana juga akan ditambah, termasuk pengusulan salah satu nama yang mencolok menjadi UIN. Salah satunya adalah UIN Kiai Haji Abdullah Siddiq. Jadi ini kronologisnya saya kira Bapak Ibu tepat kalau kita hadir pada saat itu. Dan alhamdulillah kita berterima kasih sekali pada Surya Profesor Dr. Kiai Haji Abdullah Siddiq yang dimotori oleh Kang Damsar datang di sini, dan kami sangat bangga sekali dan apresiatif apalagi yang datang ini adalah selebriti dan unik. Oh, katanya Profesor Edi Warsa ketika menjadi rektor yang justru sudah mendatangkan selebriti. Padahal beliau ini sebenarnya ingin sekali sowan pada keturunan mereka asal mula keluarga mereka. Kami dapat keuntungan yang profitabilitas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Mbak Santri, Kang Damsar, mudah-mudahan silaturahim kita tetap berjalan dengan baik. Maka mudah-mudahan nanti kami mulai tahun 2023 kami akan mulai untuk merintis perubahan bentuk transformasi YIN Curug menjadi UIN. Dan salah satu nama kami mohon pamit Mbak Santi, mohon pamit Mas Anam, Mbak Damsar sebagai zuriat langsung dari Profesor Dr. Kiai Haji Abdullah Siddiq. Maka kalau YIN Curug kata Kakanda Rohidin tadi, mohon maaf saya lupa tadi mengucapkan hormat. Kakanda Rohidin mengatakan kalau UIN pas untuk UIN fast. Kalau YIN Curug UIN host, menjadi host itu tidak. Jadi secara pribadi saya mengutip kata Mas Anam ketika di Indonesia ini. Yes. Woohoo! Pengamaan YIN Curug menjadi UIN Profesor Dr. Kiai Haji Abdullah Siddiq. Saya melacak manuskrip yang beliau tulis, paling tidak ada 13. Dan yang perlu kita pahami semua yang dijelaskan oleh para pakar kita, bahwa beliau menulis satu manuskrip yang spektakuler. Apa itu? Hukum adat kerja. Ini yang penting bagi kita untuk diketahui. Saya pernah menjadi moderator Big Michael Kidd. Tadi dulu pertemuan yang tadi dulu. Big Michael Kidd adalah peneliti dari Ohio University. 13 tahun beliau meneliti tentang adat kerja. Salah satu core teorinya adalah buku hukum adat kerja yang dikarang oleh Kiai Haji Profesor Dr. Abdullah Siddiq. Maafkanlah kalau buat kentut ya.
sebagai salah satu nama, dan kami hari ini secara resmi, secara lisan kita secara mohon kepada bangsa, kepada bangsa, Malu tahu-tahu deh. nama Profesor Dr. Haji Abdul Siddiq menjadi nama UIN Kiai Haji Abdul Siddiq. Secara tertulis nanti kita akan berpelukan, kita sering komunikasi dengan bangsa, supaya nanti kenapa hal ini lisan, supaya saya sering ketemu dengan Mbak Aksen nanti dengan masyarakat. Yeah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih juga Kakanda, Kak Arifin, dan yang lain beserta rombongan. Mari kita buka diskusi, kita buka FGD ini dengan ucapan lepas Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku sih yes Pak itu. Enggak puluhnya di Zoom. Iya memang. Jangan kentut ya dengar ya. Hadirin, sambutan perwakilan keluarga Profesor Dr. Haji Abdul Siddiq SH kepada yang terhormat Ibu Asanti disilakan. Foto saya. Nah, saya. Fotokan saya. Iko, fotokan bro. Dari bisa kiri kanan. Tolong fotokan. Dari situ. Iya. Aku nak dari mana? Terserah lah. Maaf ini baru Cepat. sampai ketika menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati adalah Pak Ibu Sudah? Guru, Sudah kau rekam? Bapak Rektor IAIN Curug beserta jajarannya, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD, ada Bapak Kajari, Kapolres, Forkompinda, dan tokoh Gubernur rupanya tokoh sudah. masyarakat Indonesia yang Pak tidak Gubernur bisa sudah saya disebut. sebutkan satu persatu. Pak Gubernur tadi sebut. Dan juga ada keluarga besar saya di sini. Saya baru ketemu setelah hampir dari tahun 40 tahun hidup umur saya, dan akhirnya kali ini saya bisa ketemu dengan keluarga besar yang ada di Bengkulu. Ini juga saya sangat berterima kasih kepada Ketua Zuriat Bengkulu sekarang ada Bang Romo yang begini dong Bang. Yang hari ini tepuk tangannya dulu dong buat Bang Romo. Yang memang beliaulah yang pertama kali menghubungi Bang Dasar dan saya, dan akhirnya terjadilah pertemuan di Jakarta sampai hari ini. Atas nama keluarga kakek kami, almarhum Abdul Siddiq, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian para pejabat pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu. Tidak bisa itulah apa kok ngeheng. Yang telah memberikan dukungan Itulah, untuk cuman kami, almarhum Profesor Weh, Dr. Casila, Haji igan Abdul gak, Casila. lahir di Muara 13 Juni tahun 1913 dan Tandanya. kanak-kanaknya di pasangan Kota Curug sebagai calon pahlawan nasional. Mama Pani kami numpang nonton Asanti dengan Anang ya. Kami sekeluarga menyambut baik dan Sudah? sangat menyetujui keinginan dan sivitas akademika Curug yang akan menggunakan nama Abdul Siddiq sebagai nama Universitas Islam Negeri Abdul Siddiq Curug nantinya. Semoga Allah SWT mengijabah niat dan doa kita bersama pada hari ini, dan semoga diberi kelancaran. Dan saya juga sangat berterima kasih dari tadi mulai sampai di sini penyambutannya sangat luar biasa para Bapak Gubernur juga dan semua yang pasti yang turut andil di dalam kehadiran kami di sini. Mungkin itu aja demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kini
keynote speaker memperjuangkan Profesor Dr. Haji Abdullah Siddiq SH sebagai pahlawan nasional. Kepada yang terhormat Gubernur Bengkulu, Bapak Dr. Haji Rohidin Marsha, disilahkan. Awas Pak, tengok Pak jatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Yuk sama-sama kita hormati dan kita banggakan untuk kita ketika para rektor, para wakil rektor, dekan, dosen karyawan, dan tentunya para mahasiswa. Yang kita muliakan ini tamu kita, keluarga kita di Jakarta, Mas Sakti, Mas Anang, Mbak Madia, Mas Gansar, Ustaz Romo dari Jakarta, sekaligus kita ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran bersama dengan kita sekalian. Siang selamat. Unsur Forkopimda Kabupaten Janggepong ini hadir lengkap, Ketua DPR, Wakil Bupati, Kejaksaan, Kodim, Kapolres, dan Bapak Ibu sekalian. Siang sore hari ini kita membuat sebuah forum sederhana, tapi saya kira bermakna. Forum ini satu bermakna silaturahmi. Silaturahmi keluarga besar zuriat dari Profesor Dr. Abdullah Siddiq dengan kita sekalian keluarga besarnya. Nah, kalau sudah silaturahmi, duanya apa? Rezeki. Kemudian yang kedua ini forum ilmiah. Di tengah-tengah masyarakat ilmiah, di tengah-tengah lembaga ilmiah, dalam bentuk seminar. Dan seminarnya lebih spesial lagi dalam bentuk FGD, forum diskusi. Artinya apa? Diskusi dengan kelompok cepat. Sehingga target sasaran pembicara nggak usah lebih fokus dengan tujuan. Ada dua agenda besar sekali ini kita perjuangkan secara bersama-sama. Sebelum masuk ke situ sebagai keynote speech, saya harus menyampaikan kita perlu mengkapitalisasi sejarah dan potensi. Nah, mengkapitalisasi sejarah dan potensi daerah itu dampaknya apa? Yang pertama itu akan naik reputasi. Iya, akan naik reputasi. Popularitas kita juga akan naik. Kalau cara kita mengkapitalisasi. Lebih jauh apa dampak yang sekali? Yang berdampak secara ekonomi, bermanfaat untuk kemajuan daerah. Maka saya sangat menyambut baik ketika yang melakukan kapitalisasi pertama kampus pasti terarah, pasti bisa dipertanggungjawabkan, dan pasti dasar-dasar data informasi ilmiah. Nah, maka dari itu sekali lagi kita berikan aplaus kepada atas inisiator dari yang ketiga sekali. Apa yang harus kita kapitalisasi? Dalam konteks sejarah, sejarahnya Kiai Haji Dr. Profesor Dr. Ahmad, ya, seorang putra terbaik yang berperan di era berebut dan memperjuangkan serta mengisi kemerdekaan. Kita semua tahu nanti tidak dilutut saja sejarah itu tidak akan pernah hilang. Tugas kita jadi bagaimana? Mengkapitalisasinya, ya, menarasikannya, mendokumentasikannya, sehingga apa? Menjadi. Dan dokumen ilmiah itu nanti melalui tim pengkajian, pemberian gelar dan penghargaan daerah dan bisa agar tujuan akhirnya apa? Outputnya, ya, beliau akan mendapatkan pengakuan sebagai pahlawan. Nah, sehingga cara bekerja itu sudah tinggal mengkolektif, mengumpulkan, ya kan, menarasikan, mendokumentasikan, ya. Nah, semua proses tahapan ini sekalian jangan lupa harus dilalui dengan tahapan-tahapan, bukti-bukti pertemuan yang betul-betul sah dan sahih. Sah. Kalau bahasa Pak itu oke. Artinya apa? Sah secara naratif. Nah, maksud saya sekali sekalian saya minta tim secara berkata. Nah, hari ini juga sekalian jangan lupa didokumentasi. Pertama kali dilakukan narasumbernya siapa?
Keputusan-keputusan yang apa? Kesepakatan-kesepakatan yang apa? Buat mereka. Nah, satu poin yang bisa kita putuskan pada hari ini ternyata keluarga secara besar. Nah, ini yang narasi kedua. Yang kita kapitalisasi kedua itu kampus. Kita harus mampu mentransformasi yang dulu. Karena kenapa? Kemarin kita 2-3 tahun memperjuangkan yang kita itu bangsa. Untuk bertransformasi menjadi UIN. Nah, sekarang kita juga begitu. Kita kapitalisasi, kita kaji, kita narasikan, kita dokumentasikan fasilitasnya seperti apa, dosen karyawan seperti apa, rencana pengembangan kampusnya seperti apa. Kami ingin bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Dr. Profesor Dr. Abdullah. Ini kan menjadi sebuah keputusan. Persetujuan keluarga kita mintakan secara tertulis. Kita dokumentasikan itu. Ini kan langkah. Sudah langkah awal. Bahkan 2-3 bulan yang lalu sama dengan Pak Rektor saya juga sampaikan. Pak Rektor perlu dipikirkan pengembangan jadi. Tidak usah, yuk banyak orang. Pengembangan ini dari dua sisi. Pengembangan secara kelembagaan bertransformasi menjadi universitas. Yang kedua, pengembangan dalam pengertian fisik. Area, lokasi, gedung. Di sana kalau lokasi itu orang ribut, apa iya banyak betul. Kalau jalan curut itu akan dikembangkan penuh kursi itu 100 ada timnya, buat keputusannya, simpulkan kesepakatan. Kan saya kan. Andai diputuskan akan berpindah, akan meluaskan diri, di mana keputusannya? Buat dokumentasinya. Nah, sehingga dia sejalan nanti bertransformasi dari sisi fisik bangunan dan wilayah, ya kampus itu sendiri, dan bertransformasi dari sisi kelembagaan naik kelas menjadi lebih besar. Kenapa yang kita lakukan? Karena kampus menjadi salah satu variabel sangat menentukan gerak ekonomi dan kemajuan. Kita banyak melihat daerah yang kecil, biasa-biasa saja, cuma level kabupaten. Tapi ketika berkembang sebuah kampus besar, maka multiplier efeknya itu sekali besar sekali. Maka saya ngotot pada waktu itu. Sebenarnya Pak Gaza sejak 5 tahun yang lalu, dan 2-3 kali saya datang ke sini. Waktu itu mau pembelian lahan dan gitu, saya ayo kita kontribusi. Kita beli tambahan lahan di daerah itu. Kita berikan hibah dari Gubernur. Waktu itu agak bersitegang juga dengan DPR sana. Bapak Gubernur, kenapa? Itu kan dibawa Kementerian Agama. Bukan kewenangan Gubernur itu. Saya berpikirnya itu Bengkulu ini rumah besar kita. Ketika kelembagaan yang besar meningkat, bertransformasi, maka dampak ekonominya bagus sekali. Saya yang 5 tahun yang lalu sudah bicara. Dan pada waktu kita pembelian lahan pada waktu rumah. Kalau kelembagaannya membesar sekarang, karena ada daerah cuma kabupaten, kayak Brawijaya Malang. Itu hanya kampus itu sesungguhnya penggerak utama itu kampus. Kos-kosan bergerak, perbankan bergerak, insuran bergerak, UMKM bergerak, pasar bergerak. Nah, termasuk kenapa saya waktu yang curug yang dulu saya mau berdua, segera saya katakan jadi universitas. Karena mas ketika dia jadi universitas, dia sebagai maka core keilmuan itu menjadi berluas. Tidak hanya satu bidang keagamaan saja, bisa buka doktorat, bisa fakultas teknik, bisa fakultas, bahkan bisa fakultas dokter hewan, sebagai mengetahui. Artinya sangat terbuka. Karena sekali, kalau kampus berkembang, pasar itu bentuknya sendiri. Karena selama ini kita sering bangun pasar tradisional, bangun pasar kita coba duduk, tidak ada pembelian, ada penjualnya. Kenapa? Kita berusaha men-treat supply, tapi demand-nya tidak kita cita. Nah, coba kita demand side kata orang. Berpikirnya kita kembangkan. Ada Santi nampaknya. Yang nariknya ini apa? Nah, maka sekalian kesimpulan dari arahan saya dalam bentuk video speech seperti ini, 2 kapitalisasi yang kita lakukan. Mengkapitalisasi Profesor Dr. Abdullah Siddiq sehingga nanti outputnya menjadi pahlawan nasional. Mengkapitalisasi IAIN Curug sehingga menjadi universitas dengan nama yang sama. Ini akan menjadi sejarah besar. Dan insya Allah akan menjadi amal jariah kepada sekalian. Iya. Dan tentu akan menjadi kenangan yang tidak akan pernah hilang bagi zuriat dari dunia. Saya yakin dan keyakinan iman itu sekali.
Sekarang beliau di alam bangsa. Profesor Abdul dia pasti melihat zuriat saya memperbarui silaturahmi saya dengan Raja Koko. Zuriat saya datang memunculkan kembali nama saya yang belum muncul selama ini. Itu nilainya luar biasa. Itu besar sekali. Nah, maksud saya sekali lagi, kita tidak perlu terlalu melebar kemana-mana. Siapa yang bertanggung jawab mengkapitalisasi narasi sejarah? Siapa yang mengumpulkan dokumen-dokumen bukti perjuangan? Siapa yang mengumpulkan bukti-bukti administrasi peran ya, dan kelembagaan yang pernah beliau dudukinya? Collecting jadi sebuah dokumen. Itu pada nanti saya sama Mas Damsar kita mengkomunikasikan dengan para pihak bahwa ini kami minta support, kami minta dukungan. Akan seperti itu sekali. Tapi tahapan-tahapan pertemuan seperti ini harus. Ini kan formulasi akademik yang harus dilakukan sekali. Ya, ada itu tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebagai penutup sekali. Yang ketimbang dari segi itu bukan cuma yang cukup dengan kehadiran Mbak Asanti dan keluarga serta keluarga besar. Yang produksi itu. Maka saya katakan itu penting sekali pertemuan silaturahmi. Yang kedua mengkapitalisasi sejarah dan potensi kultur. Kalau silaturahmi rezekinya itu kececer, sebar kemana-mana. Ya. Maka pada waktu itu saya sempat silaturahmi dengan Mas Anang, kita paskan saja momennya dengan hari ulang tahun Provinsi Bengkulu yang ke-54 yang akan jatuh pada hari Jumat yang akan datang. Kita bisa hari ulang tahun Provinsi Bengkulu. Nah, Mas Anang, Pak Santi dan keluarga-keluarga besar hadir ke itulah buah silaturahmi itu. Kan kira-kira kan begitu. Maka kami mengundang atas nama masyarakat Bengkulu ya semua. Nanti pada hari Jumat itu di samping akan ada hiburan rasa syukuran malam Provinsi Bengkulu yang akan kita pusatkan di halaman depan Balai Raya Semarang Bengkulu. Kita juga akan meminta dan kemarin secara lisan Mas Anang dan Mbak Santi juga sudah bersyukur akan menetapkan beliau sebagai duta Provinsi Bengkulu. Dan banyak sekali beliau akan mensupport kita dari sisi bagaimana memperkenalkan, mempromosikan Apa? ya, maka dari itu sekali lagi kami mengundang kepada Bapak sekalian untuk bisa bersama-sama hadir dalam perayaan Bengkulu yang ke-54 tahun ini yang kita pusatkan di kantor gubernur dan Duta Dinas Balai Raya Semarang Bengkulu. Termasuk pada hari Jumat itu, pada Jumat itu kira-kira jam 13 siang itu bertempat di Masjid Raya Baitul Izzatul Bengkulu, kita akan melaksanakan takbir akbar yang akan diisi oleh Ponang